السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini saya mengingatkan saya pribadi dan jemaah sekalian, Mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah Taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kita sekarang sudah berada di bulan Ramadan, bahkan sudah mau sampai pada 10 hari pertama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang pertama diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut, dan sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara al-haq dan yang batil. Quran itu sendiri akan membawakan atau menjadikan pemberi syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat. Disebutkan dalam suatu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimanallahu wa iyyahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Bahwasannya siam dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat kelak. Yaqulus siyamu, siam mengatakan, Ya Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya makan dan syahwat, berikanlah izin aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'anu mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyafi'ni fihi. Dan demikian pula Al-Quran mengatakan, aku telah menghalangi dia dari tidur di waktu malam, maka berikanlah izin kepada aku untuk memberikan syafaat kepadanya.
qala fayashfa'ani, lalu as-siyam dan Al-Quran itu dua-duanya memberikan syafaat bagi pelakunya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat kelak. Berkata Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu, bahwasanya membaca Al-Quran itu ada dua klasifikasi. Klasifikasi yang pertama yaitu tilawatun lafdhiyatun, membaca secara lafadznya, yaitu membaca Quran itu sendiri. Dan ini banyak sekali nas-nas, dan adapun keutamaannya juga demikian, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya menyebutkan dalam hadis, man qara'a arfan min kitabillah falahu hasanah, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran maka bagi dia mendapatkan hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu hasanah akan diganjar dikali lipatkan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadithun sahih rawahu Tirmidzi wa sahih Al-Albani. Maka ikhwati azakumullah, bersungguh-sungguhlah. Mari kita bersungguh-sungguh untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yang merupakan bulan Al-Quran, yang dimana di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran. Bahwasanya untuk memperbanyak Al-Quran banyak sekali atau mempunyai keutamaan. Coba kalau kita melihat bagaimana orang-orang terdahulu as-salafus salih, bagaimana beliau-beliau itu memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan maupun selain atau di waktu salatnya. Di antaranya dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan apabila sudah masuk bulan Ramadan, beliau mengatakan innama huwa tilawatul Qur'ani wa id'amut ta'ami, bahwasanya bulan Ramadan itu tidak ada lain kecuali adalah untuk membaca Al-Quran, fokus membaca Al-Quran, dan memberikan makan orang-orang yang membutuhkan atau memberikan makan orang yang sedang berbuka. Demikian pula Imam Malik rahimanallahu wa iyyahu, Imam Darul Hijrah, kalau sudah masuk bulan Ramadan beliau meninggalkan membaca hadis, bahkan beliau untuk fokus membaca Al-Quran. Demikian pula seorang tabi'in Qatadah rahimahullahu ta'ala, beliau dinyatakan yakhtimul Qur'ana fi kulli sab'i layalin, bahwasanya beliau menghatamkan Al-Quran setiap 7 malam. Wa fi Ramadhana fi kulli thalathin, adapun di bulan Ramadan beliau menghatamkan setiap 3 malam. Wa fil ashr awakhir minhu fi kulli lailatin, adapun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan beliau menghatamkan setiap malam. Demikian pula Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli thalathi layalin, bahwasanya Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 3 malam. Wa fil awakhir fi kulli lailatain, adapun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan beliau menghatamkannya setiap 2 malam. Demikian pula Al-Aswad Ibnu Yazid rahimahullahu taala yaqra'ul Qur'ana kullahu fi lailataini fi jami'is syahri. Demikian pula Al-Aswad bin Yazid rahimahullahu taala, beliau membaca Al-Quran setiap sepanjang tahun, yaitu setiap 2 malam beliau menghatamkan. Maka hendaknya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita mencontoh orang-orang baik yang terdahulu, as-salafus salih, bagaimana beliau-beliau itu menggandrungi Al-Quran, bagaimana beliau-beliau itu rajin sekali membaca Al-Quran. Hendaknya kita mengikuti jalan mereka, dan pergunakanlah waktu malam maupun waktu siang untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena umur ini adalah sangat cepat sekali dan waktu kita sangat cepat sekali, cepat berlalu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, klasifikasi yang kedua yaitu tilawatun hukmiyatun, yaitu membaca secara hukum. Apa kata beliau yang dimaksud? Kata beliau, tasdiqu akhbarihi wa tanfidhu ahkamihi wa fi'li awamirihi wa istinabi nawahihi, yaitu
membenarkan khabar-khabar dalam Al-Quran, melaksanakan hukum-hukum Al-Quran dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Tentunya ini adalah merupakan tujuan utama diturunkannya Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Sad ayat yang ke-29. Qala Allah tabaraka wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yaitu Al-Quran kami telah menurunkannya kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu mentadaburi, agar mereka itu menghayati ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang berakal sehat itu mendapatkan pelajaran. Berkatalah Abu Abdurrahman As-Sulami rahimanallahu wa iyyahu, annahum kanu ay as-sahabah idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam asra ayatin lam yatajawazuha hatta yata'allamuha wa ma fiha min al-ilmi wal amal. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimanallahu wa iyyahu, demikianlah orang-orang dahulu yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau itu mempelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat dan tidak melebihi dari 10 ayat tersebut, sehingga mereka itu mempelajarinya, memahaminya, mengilmuinya dan mengamalkannya. Qalu fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Maka mereka mengatakan, kami mempelajari Al-Quran, ilmu, amal secara bersamaan. Itulah orang-orang terdahulu, yaitu tilawah hukmiyah. Intinya bahwasannya hendaknya kita ini di bulan Ramadan ini hendaknya memperbanyak membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisail muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Kesimpulan dari khutbah yang pertama tadi, bahwasanya hendaknya kita harus bersemangat untuk membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini merupakan bulan Al-Quran. Perbanyaklah, jangan merasa cukup dengan 1 kali hatam, 2 hatam. Coba kalau kita memperlihatkan bagaimana contoh-contoh orang salaf zaman dahulu, beliau-beliau itu lebih gandrung untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jadikanlah membaca Al-Quran ini sebagai amalan atau amalan andalan kita masing-masing nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Al-Quran ini akan memberikan hidayah kepada kita. Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa rajin membacanya dan mempelajarinya dan menghayatinya serta mengamalkannya. Demikian, semoga yang disampaikan bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma waffiqna lis siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Allahumma ansur man nasra ad-din wa akhdhul man khadhala al-islam wal muslimin. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.